Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, siswa-siswi luar biasa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ari Ratna Kusumawardani. Dalam kesempatan kali ini, Bu Ratna akan menjelaskan tentang materi yang sangat tidak asing di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang fluida statis. Nah, di sini nanti Bu Ratna akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis, hukum utama hidrostatis, dan hukum Pascal. Selengkapnya, kalian pelajari video ini secara seksama. Selamat menonton dan selamat memahami pembelajaran ini dengan baik. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang materi fluida statis. Sebelum kalian mempelajari materi tentang fluida statis, alangkah baiknya jika kalian berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing agar ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Materi fluida statis ini adalah materi yang sangat penting karena materi ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep, hukum, ataupun teori-teori yang ada di dalam fluida statis, penerapannya sangat banyak dijumpai oleh kehidupan kita di lingkungan sekitar. Sebenarnya materi fluida statis ini sudah kalian dapat di SMP untuk tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran pertama ini, diharapkan kalian mampu yang pertama mengaplikasikan hukum hidrostatis, yang kedua menerapkan konsep tekanan hidrostatis, dan yang ketiga menerapkan hukum Pascal. Jadi, untuk hari ini kita mempelajari tentang hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Apa sih itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagian serta fluida ini tidak mengalir. Nah, fluida ini sebenarnya terdiri dari tidak hanya air, tetapi apapun yang tergolong ke dalam zat cair dan juga zat gas. Jadi bisa zat cair, bisa zat gas, misalkan air, minyak, udara. Untuk yang subbab pertama, yaitu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Nah, bidang yang dikenai gaya itu disebut dengan bidang tekan, sedangkan gaya yang memberikan tekanan ke bidang disebut dengan gaya tekan. Ini persamaannya sangat tidak asing karena sering kalian jumpai di SMP. P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya, A adalah luas bidang tekan itu sendiri. Satuannya yaitu Pascal atau Newton per meter persegi. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah balok, dia memiliki luas penampang yaitu A. Nah, dia diberikan gaya. Nah, gaya yang diberikan ini arahnya adalah tegak lurus. Jadi di sini ada F-nya. Bisa jadi F-nya didorong ke sana. Selalu tegak lurus terhadap bidang. Maka tekanan yang dirasakan oleh balok ini sebesar gaya per satuan luas. Jika kalian nanti menemukan satu ATM itu artinya adalah 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu biasanya kita memakai 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi. Contoh soal sederhana tentang tekanan. Wanita yang mempunyai massa 50 kg meletakkan seluruh berat badannya pada salah satu hak sepatunya ketika berjalan di atas lantai kayu. Luas alas hak sepatunya 1 cm persegi. Hitung tekanan ketika berjalan di atas lantai. Berarti kalau saya tuliskan, diketahui wanita mempunyai massa, berarti masih dalam bentuk massa, bukan gaya berat. Maka di sini ubah dalam bentuk W, di mana W sama dengan massa kali gravitasi, yaitu 50 dikali 9,8, yaitu 490 Newton. Oke.
Luas alasnya, berarti A-nya itu sama dengan 1 cm persegi. Ubah dalam satuan SI menjadi 10 pangkat min 4 meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanan ketika berjalan di atas lantai. Oke, berarti penyelesaiannya, tekanannya P akan sama dengan F per A. Nah, F itu gaya. Nah, F di sini karena gayanya adalah gaya berat, maka F itu akan sama dengan W. Berarti ini akan menjadi 490 dibagi 10 pangkat min 4. Kita buat notasi ilmiah, maka akan menghasilkan tekanan sebesar 4,9 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi, atau 4,9 kali 10 pangkat 6 Pascal. Untuk sebab selanjutnya yaitu tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Tekanan berarti simbolnya adalah P, hidrostatis simbolnya adalah H, di mana tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 besaran, yaitu rho dari zat cair, gravitasi, dan juga kedalaman. Ingat, kedalaman bukan ketinggian. Apa bedanya kedalaman dengan ketinggian? Kalau kedalaman berarti hanya dihitung dari titik yang diminta ke permukaan. Sedangkan ketinggian, untuk ketinggian pada energi potensial misalkan, hanya itu dihitung dari titik yang diminta ke dasarnya. Ini baru EP, energi potensial hanya yang dipakai adalah ketinggian. Sedangkan pada materi tekanan hanya adalah H, kedalaman. Bagaimana jika yang diminta adalah tekanan total? Maka P total akan sama dengan P0 ditambah B hidrostatis. B0 adalah tekanan yang ada di luar zat cair atau tekanan yang ada di luar wadah. Jadi di sini dia mengalami tekanan. Misalkan biasanya di dalam soal tekanan hidrostatis yang dialami di luar udara atau P0 itu sebesar 10 pangkat 5 Pascal atau 1 atmosfer. Jadi nanti P totalnya tinggal dijumlahkan saja. Bagaimana dengan hukum utama hidrostatis? Nah, hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya juga sama. Nah, dari sini kita bisa tahu, ini dia memiliki HA, kedalamannya sama kan? HB, HC, HD. Maka di sini P yang dialami A sama dengan tekanan di B, sama dengan tekanan di C, sama dengan tekanan di D. Karena kedalamannya sama meskipun dia bentuknya berbeda-beda, bentuk wadahnya. Contoh soal hukum utama hidrostatis. Gambar di samping digunakan untuk mengetahui massa jenis minyak. Jadi ini namanya pipa U. Berguna untuk mengetahui massa jenis zat cair. Beda tinggi kolom minyak dan air adalah 2 cm. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, jadi rho air itu dia selalu 1000 kg per meter kubik. Kalau nanti dalam satuan tidak SI, maka ini sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Jadi jika di soal tidak ada tetapi sudah diketahui diisi dengan air, maka massa jenisnya tinggal memakai satuan yang atas atau yang bawah. Jadi pipa U di sini diisi dengan minyak, kemudian bawahnya diisi dengan air. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak bisa bersatu, otomatis minyaknya akan naik dan airnya akan di bawah. Karena massa jenisnya lebih kecil. Benda atau zat cair yang memiliki massa jenis yang kecil, maka letaknya akan di bagian atasnya. Di sini minyaknya ada di A, berarti ini adalah HA, hanya minyak.
Ini adalah HB. Ini adalah HB atau hanya air. Menurut hukum utama hidrostatis, tadi dinyatakan bahwa pada ketinggian yang sama, tekanannya sama, otomatis PA akan sama dengan PB. Berarti kita bisa mengetahui cara menghitung massa jenis minyak. Diketahui hanya si minyak atau HA 10 cm ubah dalam bentuk meter, delta hanya 2 cm, selisih ketinggiannya, maka HB atau miliknya air sama dengan 10 kurangi 2, berarti sama dengan 0,08 meter. Rho air atau rho-nya B sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan berapakah rho-nya minyak atau rho minyak. Nah, dengan menggunakan tekanan utama hidrostatis, PA sama dengan PB, rho A G HA sama dengan rho B G HB, gini kan? Oke. Rho A-nya yang dicari, HA-nya 0,1 sama dengan rho B-nya 1000, HB-nya 0,08. Berarti rho A akan sama dengan 80 per 0,1, berarti rho A sama dengan 800 kg per meter kubik. Jadi massa jenis minyaknya sebesar 800. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke skala arah. Jadi, ini contoh paling sederhana dan sering kalian jumpai ketika ada luas penampang pada piston kecil. Di sini sebesar A1 diberikan gaya tekan F1, sehingga karena ruangnya tertutup, otomatis tekanannya diberikan ke segala arah besarnya akan sama. Nanti P1 akan sama dengan P2, sehingga ketika piston kecil bisa mengangkat berat yang sangat besar, di mana nanti P1 sama dengan P2 akan sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh soal tentang hukum Pascal. Ada pengukir hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil bertekanan tinggi dengan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sister tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berarti kalau saya tuliskan diketahui jari-jari, berarti R kecilnya, yang kecil kita anggap di sini di soalnya 1 sama dengan 5 cm. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. R2 nya sama dengan 15 cm. Supaya mudah dalam perhitungan, kita buat pangkat yang sama. Gayanya, berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar. Jadi mobilnya atau F2-nya, F2 sama dengan 13.300 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Dengan menggunakan hukum Pascal, maka di sini P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya yang ditanyakan
A1-nya ingat A-nya berbentuk piston berarti lingkaran. Pi R1 kuadrat sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Pi-nya dia setara sama-sama di bawah, berarti F1 per 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan 13.300 per 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka F1 sama dengan 13.300, kita kalikan silang ya, pindah ruas, dikali 25 kali 10 pangkat min 4 per 225 kali 10 pangkat min 4. Ini oke. Ini 9. Oke, berarti akan sama F1-nya ketemu 1477,78 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 13.300 yaitu cukup memberikan tekanan sebesar 1.400. Jadi inilah mengapa hukum Pascal itu sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan yang berat. Salah satunya dengan pengungkit hidrolik yang biasanya dipakai untuk mencuci mobil. Itulah tadi penjelasan tentang tekanan hidrostatis, hukum utama hidrostatis, dan hukum Pascal. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Ikuti setiap pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh karena tidak ada ilmu yang kalian peroleh secara sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.